Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Hai, ASNS Waalaikumsalam muda. warahmatullahi Halo, wabarakatuh. salam. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai, tapi sambil belajar ya tentang benchmarking. Benchmarking bisa macam-macam nih, bisa tokoh, bisa pejabat publik, ataupun pahlawan, maupun instansi yang bisa kita contoh sikap-sikap anekanya. Nah, kita biar nggak lama-lama nih ngobrolnya. Di sini ada Kak Edwin. Halo Kak. Halo. Ada, oke, ada Mbak Isti. Halo Mbak Isti. Halo. Nah, yang terakhir nih ketua kita yaitu Kak Okto. Ya, halo Mbak Kartika. Oke, sip. Senyumnya keren-keren semua nih dengan semangat anekanya ya, yang pasti. Oke. Biar nggak panjang-panjang nih kita ngobrol dan diskusinya. Lanjut ya. Silakan Kak Edwin waktu dan tempatnya. Saya ingin menyampaikan hasil benchmarking saya nih untuk teman-teman. Itu saya benchmarking online saya itu tentang tokoh Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Tentu kan ada semua pasti pada ingat kan, lelucon Gus Dur itu ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Siapa sebenarnya Jenderal Hugeng? Saya ingin cerita sedikit. Jadi Hugeng itu lahir pada tanggal 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Ayahnya Soekarjo Hatmojo itu pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan di Kota Batik itu. Hugeng sendiri mengenyam pendidikan di beberapa daerah yang berbeda. Setelah sekolah di HIS dan Mulo Pekalongan, Hugeng belajar di AMSA Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta itu Hugeng ini membentuk sebuah band Hawaiian dan mendapat tambahan biaya hidup dari band itu. Selanjutnya, Hugeng melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Hukum, kemudian masuk ke perguruan tinggi ilmu kepolisian. Nah, setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Hugeng itu bertugas di Jawa Timur. Tugas Hugeng itu yang kedua itu di Sumatera Utara. Nah, Hugeng ini disambut secara unik waktu itu ceritanya. Jadi rumah pribadi dan mobilnya telah disediakan beberapa cukong judi, tetapi ia menolaknya. Jadi ia tuh lebih milih tinggal di hotel sebelum mendapatkan rumah dinas. Jadi nggak berhenti sampai di situ aja. Rumah dinas itu juga dipenuhi perabot oleh yang diisi oleh para cukong tersebut. Nah, kemudian perabotnya itu dikeluarkan secara paksa oleh Hugeng dari rumahnya dan ditaruh di pinggir jalan. Sikap Hugeng ini pun membuat gempar kota Medan. Selepas dari Medan, Hugeng ke Jakarta dan ditugaskan Presiden Soekarno menjadi Jenderal Imigrasi. Nah, pada saat dia jadi Dirjen Imigrasi itu, istrinya itu menjual bunga, toko bunga. Nah, tetapi toko bunganya itu disuruh tutup sama Hugeng karena takutnya ketika istrinya menanyakan hubungan antara Dirjen Imigrasi dan toko kembang, Hugeng menjawab singkat, nanti semua yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang ke toko kembang istrinya itu. Jadi dia menurut Hugeng ini nggak adil untuk toko kembang lainnya. Dan istrinya pun memahami dan menutup toko kembangnya. Udah gitu, selain itu, Hugeng juga menolak pemberian mobil dinas dari Sekretariat Negara, alasannya ia masih memiliki mobil jeep dinas dari kepolisian. Nah, selama menjabat ini, Hugeng ini terkenal dapat memecahkan beberapa kasus seperti penyelundupan mobil mewah yang didalangi oleh Robi Cahyadi. Terus pada tahun 1971, Hugeng juga mengumumkan keberhasilannya membekuk penyelundupan mobil mewah melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, ternyata mobil-mobil itu diselundupkan dengan perlindungan tentara. Ternyata buntut dari pengungkapan kasus itu malah mempercepat pemberhentian dia sebagai kepala Polri. Waktu itu Presiden Soeharto beralasan pemerintahan Hugeng tersebut adalah untuk regenerasi, padahal penggantinya itu lebih tua daripada Hugeng. Selepas itu, Hugeng sebenarnya tawarkan menjadi duta besar oleh Soeharto, tetapi ia menolaknya. Dia berkata, saya menolak tugas saya sebagai duta besar di luar negeri karena saya merasa tidak capable untuk tugas itu, kata Hugeng. Saya pikir keluarga saya dulu, kedua anak saya tuh masih sekolah, kalau saya keluar negeri, studi mereka bisa kacau.
Kemudian Jenderal Hugeng itu meninggal pada 14 Juli 2004 setelah menjalani perawatan di RSCM Jakarta Pusat karena stroke yang dideritanya. Ya, itu sekian sekilas kisah Jenderal Hugeng yang memiliki integritas tinggi dan sangat jujur yang patut kita contoh sebagai calon ASN. Sekian, selanjutnya Mbak Kartika, gimana? Boleh menceritakan sedikit tentang benchmarking online-nya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edwin. Keren banget ya cerita dari Pak Hugeng yang perlu kita contoh sebagai seorang ASN nantinya. Oke, mungkin selanjutnya sebelum ke Brandsmart saya pengen tahu nih tokoh dari Mbak Isti. Sepertinya kalau dari background-nya nih siapa ya gitu. Yuk kita lihat dan kita kenal lebih dalam hal apa yang bisa kita contoh. Silakan Kak Isti. Oke, terima kasih banyak Mbak Feby. Terima kasih banyak juga Dr. Edwin. Sangat menarik ya tadi benchmark-nya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Isti Atika. Benchmarking yang akan saya lakukan kali ini adalah dengan mencari role model yang dapat dijadikan panutan. Tapi bukan seorang tokoh masa kini, melainkan saya mengambil role modelnya itu pahlawan wanita di masa lalu. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia yang berasal dari tanah Aceh. Ia bernama Laksamana Kumalahayati. Nah, sosok ini merupakan sosok wanita pemberani ya, yang nggak gentar menghadapi ganasnya lautan. Mungkin namanya memang nggak terlalu dikenal sama Indonesia jika dibandingin sama pahlawan wanita lain seperti Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak-dien, atau Dewi Sartika. Tapi jangan salah, wanita satu ini pun nggak kalah tangguh dari wanita-wanita lainnya. Makanya saya memilih beliau sebagai individu yang dapat dijadikan panutan. Walaupun dari masa lampau, tapi banyak sikap sama perilakunya yang mencerminkan nilai-nilai beraneka. Tapi di sini saya hanya meng-highlight beberapa nilai saja sih, nggak semuanya ya, buat dijadikan tolak ukur kita untuk menjadi ASN yang beraneka. Misalnya dalam hal akuntabilitas, yaitu kepemimpinan dan integritas. Di sini Laksamana Malahayati itu memiliki sikap, tekad yang kuat, sama integritas yang tinggi terhadap keutuhan wilayah, yaitu Aceh. Maka beliau pada saat itu ditunjuk langsung sama Kesultanan Aceh nih untuk memimpin dan diberikan kepercayaan untuk memimpin pasukan armada perang pertama di Kesultanan Aceh. Padahal beliau adalah seorang wanita, tapi beliau memimpin armada perang pertama di Kesultanan Aceh tersebut. Karena upayanya memimpin tersebut dan keberaniannya melawan penjajah, maka ia diberi gelar Laksamana oleh Kesultanan Aceh. Di sini kita sebagai ASN harus memiliki sikap dan integritas yang tinggi dalam memimpin sehingga nantinya dapat dijadikan contoh sama teman-teman yang lain ya. Nah, kemudian beliau ini juga karena kezaliman penjajahannya pada saat itu di wilayah Aceh terhadap Indonesia juga menumbuhkan sikap nasionalisme dari Malahayati ini, di mana beliau rela berkorban mempertaruhkan nyawanya demi melindungi bangsa Indonesia. Hal ini yang membuat nama Laksamana Malahayati dikenal juga di seluruh penjuru Eropa, karena dia berhasil mengusir penjajah dari Inggris, dari Portugis, dan dari Belanda. Sebagai laksamana perempuan yang tangguh dalam mempertahankan Indonesia. Selain itu, Laksamana Hayati ini juga berinovasi dengan membentuk pasukan armada bernama Inong Bale. Di sini Inong itu artinya wanita, Bale itu artinya janda. Nah, ide ini tuh lahir atas kepedulian terhadap wanita yang telah ditinggal suaminya gugur selama berperang. Mereka semua bersatu, bahkan jumlahnya nggak 1-2, tapi 2.000-an. Mampu dipimpin oleh Laksamana Malahayati untuk meneruskan perjuangan suami-suami mereka dalam mengusir penjajah. Kalau misalnya dulu inovasi sama strategi itu digunakan dalam berperang untuk mempermudahkan mengusir penjajah, sekarang kita sebagai ASN harus selalu memiliki inovasi ke depannya tentang bagaimana cara untuk memecahkan masalah, karena masalah masa kini itu lebih kompleks ya, dan menemukan cara-cara baru memecahkan masalah tersebut. Dan hal lain yang patut dicontoh juga ada dari keberaniannya beliau, yaitu dalam mengusir penjajah tentunya. Salah satunya tercermin pada kejadian yang bersejarah, yaitu di tanggal 11 September 1599. Pada saat itu, Malahayati berhasil membunuh kapten pasukan Belanda
Nah, Kapten pasukan Belanda ini dia adalah orang pertama yang masuk atau menduduki Nusantara, khususnya di Aceh ya. Beliau berhasil membunuh yaitu Cornelis de Houtman. Ini dia dengan berani dan seorang diri membunuh kapten tersebut hanya dengan rencong yang ia gunakan sehari-hari. Padahal si kapten tersebut menggunakan pedang panjang yang tajam untuk melawannya. Keberanian inilah juga yang harus dimiliki oleh seorang ASN ya. Bukan keberanian dalam berperang dan mengusir penjajah aja, tapi keberanian dalam mengungkapkan kebenaran bila terjadi suatu penyimpangan, baik itu di lingkungan kerja kita ataupun di mana saja. Serta berani untuk menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi yang ada. Ya, selanjutnya itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya untuk ini. Semoga role model saya ini dapat dijadikan panutan juga untuk kalian dan dalam hal ASN beraneka. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Feby, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Kaisti, bahwa role modelnya itu kita jadi lebih tahu ya bahwa ternyata yang berperan serta dalam terwujudnya kemerdekaan itu banyak pihak ya yang mungkin kita belum kenal lebih jauh, tapi ternyata Iya, betul. sungguh luar biasa ya Kak Kaisti, bahwa perjuangan kaum wanita nih nggak kalah nih sama yang sebelum-sebelumnya yang disampaikan oleh Kak Edwin. Oke, sebelum ke saya mungkin kita lanjut ke Kak Okto dulu kali ya. Kayaknya seru banget nih background-nya, saya jadi penasaran. Cerita tentang apa ya? Iya. Ya teman-teman, udah pada tahu kan background saya apa? Ini tokoh sangat terkenal terutama bagi kita kaum milenial di era sekarang. Dia adalah salah satu menteri di era Pak Jokowi jilid 1, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Menurut saya benchmarking itu adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal yang sejenis. Sederhananya dengan menggunakan tolak ukur tersebut, maka berbagai hal akan bisa diukur dengan standar baku yang umum. Sebagai ASN, kita harus memiliki role model sosok tokoh bangsa yang dapat menjadi tolak ukur sikap akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau sikap aneka. Dengan memiliki contoh dan panutan tersebut, diharapkan kita bisa memiliki standar dan tolak ukur yang sama dengan tokoh tersebut. Kali ini saya akan membahas tentang benchmarking seorang tokoh nasional yaitu Ibu Susi Pujiastuti yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP pada era Kabinet Kerja 2014 hingga 2019 Bapak Presiden Joko Widodo. Ibu Susi ini sangat menginspirasi para perempuan Indonesia, terutama dalam hal kecerdasan, gaya hidup, keberanian, dan membuat keputusannya. Latar belakang Ibu Susi ini, beliau lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Kehidupannya dikatakan sebagai orang yang berkecukupan, bahkan lebih, karena orang tuanya adalah seorang pengusaha yang sukses. Walau demikian, Ibu Susi tidak menjadi anak yang manja dan hanya menghabiskan fasilitas yang disediakan. Pada saat duduk di bangku sekolah menengah atas, Ibu Susi memutuskan untuk keluar dari sekolah dikarenakan ia merasa tidak cocok dengan pendidikan formal. Walaupun keputusan tersebut ditentang oleh keluarga, tetapi Ibu Susi tetap melanjutkan keinginannya. Setelah keluar dari sekolah, Ibu Susi pun memulai usaha. Awalnya ia memulai usaha menjadi bakul ikan di Pangandaran, di tempatnya tinggal. Kemudian bisnisnya mulai meluas hingga sampai keluar daerah dan hingga luar negeri. Dengan segala usaha yang dilakukannya, akhirnya Ibu Susi dapat membeli pesawat pribadi bernama Susi Air. Lalu, karena banyak prestasinya di bidang perairan, Bapak Jokowi pun mengangkat beliau menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Di sana, ia memimpin dan memiliki banyak sekali ide dan program-program yang dijalankan bagi kemajuan Indonesia. Beliau merupakan salah satu menteri perempuan yang memiliki kecerdasan dan keberanian dalam mengambil keputusan saat menjabat. Inspirasi lainnya, beliau membuat kebijakan yang menguntungkan kelautan Indonesia,
seperti berani menenggelamkan kapal asing yang dengan sengaja mengambil hasil laut di perairan Indonesia. Selama menjabat, Ibu Susi juga dikenal giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Laut Indonesia. Dia juga pernah membuat peraturan Menteri Kelautan nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Kedua alat tangkap tersebut dinilai dapat merusak lingkungan. Sikap aneka yang dimiliki oleh Ibu Susi, saya jelaskan sekilas, beliau memiliki sikap akuntabilitas, seperti kepemimpinan yang baik selama menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau juga memiliki integritas yang tinggi, dibuktikan dengan aturan-aturan yang beliau buat. Beliau juga memiliki sifat tanggung jawab, dibuktikan dengan berhasil menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun menjabat dan banyak perubahan baik yang dirasakan oleh masyarakat. Beliau adalah salah satu menteri yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi oleh masyarakat. Nasionalismenya, sikap nasionalisme Bu Puji ini sejalan dengan sila kedua, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Dibuktikan dengan sikap keberanian beliau dalam mengusir kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Etika publik yang dicontohkan oleh beliau sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau dalam membuat kebijakan selalu mengedepankan kepentingan nasional dan masyarakat. Beliau sosok yang handal dalam membuat kebijakan yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara. Banyak kebijakannya yang menguntungkan kelautan Indonesia, seperti tegasnya menegakkan aturan dalam menenggelamkan kapal asing. Komitmen mutu yang dicontohkan oleh Ibu Susi saat menjadi Menteri KKP adalah membuat e-logbook, e-observer, sistem nelayan pintar, sistem informasi garam, dan inovasi platform Global Fishing Watch. Inovasi platform Global Fishing Watch ini digunakan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, transparansi data kapal perikanan, hingga reformasi birokrasi. Sehingga KKP dapat mendeteksi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal sehingga berdampak pada peningkatan stok ikan. Sikap anti korupsi yang dicontohkan oleh Bu Susi, beliau mendedikasikan waktunya untuk memberantas praktik perikanan yang tidak sah, mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis ilmiah, dan memperkuat kesehatan laut dengan memperluas jaring kawasan konservasi perairan. Kesimpulannya, Ibu Susi merupakan role model sosok yang sangat menggambarkan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin Mbak Tika akan menjelaskan role model benchmarking-nya. Oke, terima kasih Kak Okto. Nah, sebelumnya nih saya pengen tahu nih, kira-kira saya akan bahas apa ya di icon belakang saya ini? Ada yang tahu nggak kakak-kakak? Saya mau bahas apa? Bahas pesawat terbang. Yang bikin pesawatnya. Oke, sip, benar, pesawat terbang dan yang pesawat terbang dan yang bikin pesawatnya. Oke, sedikit perkenalan ya. Ini adalah pesawat yang perlu kita banggakan. Ini adalah pesawat yang dirancang oleh tokoh yang akan saya bahas, yaitu B.J. Habibie. Ya, seperti kita tahu ya, beliau adalah presiden ketiga di Republik Indonesia yang luar biasa karyanya, yang merupakan sosok yang patut kita contoh ya nilai anekanya. Ya, secara singkat banyak banget sebenarnya nilai-nilai aneka dan turunan nilai aneka yang ada di dalam diri beliau. Cuman secara garis besar saya coba menceritakan sedikit ya. Akuntabilitas beliau ini kalau kita cari tahu lebih dalam, kita baca di berbagai sumber, beliau itu yang jelas memiliki kepemimpinan yang baik, di mana saat masa kepemimpinan beliau itu Indonesia di tempat atau sedang dalam proses reformasi besar-besaran. Kebayangkan saat itu gimana cara beliau memimpin di tengah situasi dan kondisi yang nggak biasa. Tapi beliau berusaha meskipun
singkat ya, beliau menjabat sebagai presiden, tapi beliau mampu mengendalikan situasi dan politik pada saat itu. B.J. Habibie atau biasa kita panggil Pak B.J. Habibie, nama lengkapnya Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie. Beliau ini lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, beliau ini salah satu presiden yang di luar dari suku Jawa ya. Ini berarti bahwa beliau ini suatu kepemimpinan yang berasal dari tidak biasa. Artinya beliau terus bekerja keras dan tidak pantang menyerah ya, tidak pantang menyerah terhadap yang situasi yang biasa-biasa saja pada saat itu. Seperti kita ketahui beliau itu pernah menuntut ilmu di Bandung, kemudian beliau juga melanjutkan sekolahnya di Fakultas Teknik Bandung ya, ITB yang saat ini. Kemudian beliau juga lanjut ke Jerman untuk meningkatkan kemampuannya di bagian dirgantara ya, terutama di fokusnya di pesawat. Nah, dari sikap-sikap kepemimpinan, integritas beliau juga udah nggak usah dipertanyakan lagi lah. Kalau kita lihat nih, hampir nggak ada isu tentang yang mengurangi nilai integritasnya beliau. Nah, yang kedua kalau nasionalismenya, nggak usah ditanya lagi deh. Beliau lama di Jerman, bahkan sempat dapat penghargaan kehormatan dari negara Jerman. Tapi ketika Presiden Soeharto saat itu memanggil beliau lagi untuk kembali ke tanah airnya, beliau langsung pulang. Itulah yang perlu kita contoh ya, meskipun kita mencari ilmu sampai ke negeri seberang, tapi kita nggak pernah lupa sama negara kita sendiri. Kalau dari etika publiknya jelas, beliau berorientasi pada bagaimana situasi dan kondisi saat beliau memimpin itu agar situasi publik tetap dalam keseimbangan atau terkendali ya, meskipun banyak konfliknya. Nah, kalau dari komitmen mutunya, nggak usah ditanyain lagi. Beliau itu memiliki inovasi yang luar biasa yang dikenal dunia, yaitu teori Habibie untuk terkait perhitungan di rangka pesawatnya ya, kalau saya tidak salah paham. Itu keren banget dan itu udah nggak diragukan lagi deh, nggak hanya di Indonesia tapi udah di dunia. Kalau dari komitmen anti korupsinya di masa beliau menjabat, beliau melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, anti korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dari nilai-nilai tersebut udah jelas, bahkan kalau kita kulik-kulik lagi masih banyak nih nilai-nilai dari perilaku beliau yang harus kita contoh. Tapi sekian dari saya cerita tentang beliau. Semoga salah satu contoh dari benchmark tokoh yang saya paparkan ini bisa bikin kita jadi termotivasi ya sebagai ASN yang beraneka. Oke, lanjut ke Kak Okto ya. Dari saya cukup. Silakan Kak Okto. Terima kasih teman-teman atas paparannya. Kita jadi semakin mengenal tentang tokoh-tokoh nasional, baik itu pahlawan, tokoh di masa lalu, tokoh di masa kini. Jadi kita bisa mengambil nilai-nilai aneka yang telah mereka contohkan. Kesimpulannya, sebagai ASN, kita harus memiliki role model sosok tokoh bangsa yang dapat menjadi tolak ukur sikap akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau aneka. Dan menurut saya, tokoh-tokoh yang tadi kita sudah ceritakan sangat layak menjadi role model ataupun panutan dalam standar tolak ukur sikap aneka yang harus dimiliki seorang ASN. Tokoh-tokoh tersebut mengajarkan kita untuk mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Semoga nilai-nilai aneka yang telah mereka contohkan dapat kita terapkan di kehidupan kita.